Halo, selamat siang. Seperti yang dikenalkan Mas Rizal tadi, MC, perkenalkan saya Christian Natali, biasa dipanggil Tian, manajer program Hutan Itu Indonesia. Hutan Itu Indonesia adalah organisasi kampanye pelestarian hutan untuk masyarakat urban khususnya. Dan karena kami yakin bahwasanya hutan adalah salah satu identitas bangsa Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan. Dan kami adalah salah satu mitra Lingkar Temu Kabupaten Lestari dan senang sekali bisa turut berkontribusi dalam acara yang keren ini selama 2 hari sampai besok ya. Jadi mudah-mudahan para peserta bisa mendapatkan banyak manfaat dan hal-hal yang sangat berguna untuk khususnya memajukan bangsa kita bersama. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa sesi kedua ini kita akan membicarakan strategi berdaya di tengah pandemi. Menarik sekali menurut saya pribadi juga karena kita semuanya sepertinya percaya dan tahu bahwasanya di masa pandemi ini banyak sekali yang mengalami kesulitan, banyak sekali tantangan karena pada dasarnya ini tidak direncanakan ya, sesuatu yang mendadak gitu. Jadi saya membaca beberapa artikel dan sepertinya ada 3 hal yang mendukung sesi ini dan mudah-mudahan para peserta dan pendengar semua bisa mengikuti sampai 2 jam ke depan di sesi ini. Jadi yang pertama terkait finansial. Bahwasanya banyak sekali kita yang mengalami kesulitan atau tantangan finansial. Yang kedua literasi teknologi, yang ketiga kualitas SDM. Ada artikel yang menarik dari Tirto ID di Agustus 2020 lalu, bahwasanya jumlah pengangguran di Indonesia bisa menjadi sekitar 10,58 juta orang. Itu suatu angka yang bukan tidak kecil ya. Dan juga terkait literasi teknologi seperti saat ini yang harusnya mungkin bisa kita lakukan secara offline tapi kita lakukan secara online. Jadi teknologi ini diperlukan sekali. Lalu kualitas SDM, bahwasanya gap atau gap pengetahuan dan keterampilan itu menjadi isu yang cukup penting karena pada masa pandemi COVID-19 ini kita juga berlomba-lomba untuk mencari bergiat untuk keterampilan supaya bisa berdaya dalam masa pandemi ini. Kemudian kita sudah punya beberapa narasumber yang rekan-rekan semua pasti sudah bisa lihat dalam poster dan informasi sesi kedua ini. Sebelum kita akan memanggil para narasumber tersebut, kita akan lihat video. Jadi ada beberapa video yang nanti akan menghantarkan sesi kita dan juga narasumber nanti. Saya coba bacakan dulu ya. Ada 4 narasumber yang sudah kita undang. Yang pertama adalah dari Smesco Indonesia. Ada Bapak Leonardo Teosabrata, Direktur Smesco Indonesia. Yang kedua ada perwakilan Bupati Kabupaten Sigi, mewakili Bapak Muhammad Irwan Lapata. Ada Bapak Iskandar Nonci. Yang ketiga ada CEO PT Yagi Natural Indonesia, Ibu Farhaniza. Dan yang terakhir ini kita impor. Jadi ada saudara kita di Australia, Dr. Rob Hales, Director of Griffith Center for Sustainable Enterprise, Griffith University. Jadi 4 narasumber tersebut akan hadir secara virtual bersama kita semua nanti. Dan seperti yang tadi saya sampaikan ada beberapa keynote speaker juga yang nanti akan saya sampaikan setelah ini. Mari kita tonton dulu video sebagai salah satu gerakan yang sangat berrelevan dalam sesi ini, yaitu dari Spedagi Movement. Mari kita tonton video Spedagi Movement. Bagi generasi muda terutama di Indonesia, desa ini masa depan. Janganlah melihat kemajuan itu harus seperti negara industri. Kita itu sebenarnya harus balik kanan, membalikkan badan, mengolah kembali desa, dan kita akan nyampe ke masa depan itu.
Kota dan desa sudah semakin tidak seimbang, dan desa sebenarnya masih perlu banyak sekali sumber daya manusia untuk membangun. In Japan, there's a movement of the younger guys moving from city to the countryside. Karena tanpa desa yang kuat, tidak mungkin muncul kota yang kuat. Dan ekonomi Indonesia sebenarnya itu terletak di pedesaan, bukan di perkotaan. Bagi generasi muda, terutama di Indonesia, desa ini masa depan. Janganlah melihat kemajuan itu harus seperti negara industri. Kita itu sebenarnya harus balik kanan, membalikkan badan, mengolah kembali desa, dan kita akan nyampe ke masa depan itu. Kota dan desa sudah semakin tidak seimbang, dan desa sebenarnya masih perlu banyak sekali sumber daya manusia untuk membangun. In Japan, there's a movement of the younger guys moving from city to the countryside. Karena tanpa desa yang kuat, tidak mungkin muncul kota yang kuat. Dan ekonomi Indonesia sebenarnya itu terletak di pedesaan, bukan di perkotaan. Iya, seru sekali ya videonya ya. Jadi ingin mampir ke tempat tersebut ya, bisa lihat langsung ke Sepedagi Movement. Ketik saja kata kunci itu di internet, pasti banyak sekali hal-hal relevan terkait apa yang sudah dilakukan Sepedagi Movement. Dan sangat relevan dengan sesi kita kali ini, strategi berdaya di tengah pandemi. Sebelum kita ke narasumber, jadi ada pra-pranya nih, karena emang seru sekali dan banyak sekali pihak-pihak yang sebenarnya sangat relevan dan bisa dihadirkan dalam sesi ini. Jadi kita akan lihat lagi pemantik diskusi dulu sebelum ke narasumber yang akan dimoderasi oleh Mbak Gita Syarani dari Temu Kabupaten Lestari. Mari kita saksikan. Selamat siang teman-teman yang sudah bergabung di webinar Maju hari ini. Nanti kita bakal banyak ngobrol, tapi sebelumnya aku pengen Pak Singgi dan Mas Afandi kenalan dulu kali ya, supaya teman-teman yang nonton juga bisa lebih kebayang nih gitu. Silakan, Mas Afandi dulu. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Afandi Japar. Saya Ketua Ekonomi Kreatif atau Kekrab Kabupaten Bone Bolango, yang memang tugas kami yaitu sebagai penghubung di masyarakat, khususnya untuk pelaku usaha UMKM, IKM, untuk menghubungkan ketika mereka untuk pasar, kemudian juga kita bisa menghubungkan juga petani-petani pasca panen. Nah, tugas kami di Kekrab itu sebenarnya membangun ekosistem ekonomi di Kabupaten Bone Bolango. Karena di Kekrab itu kan fokus di nama subsektor. Contohnya kuliner, kria. Nah, ini kita bangun ekosistemnya sehingga menjadi perputaran ekonomi di Kabupaten Bone Bolango. Mantap. Ya. 6 sektor ya, dan kurang lebih bikin supaya berputar gitu siklusnya. Ya. Thank you, Afandi. Pak Singgi mungkin mau kenalan juga, Pak? Ya, selamat siang. Terima kasih kita. Salam kenal Mas Afandi. Senang nih ketemu. Siap. Ya. Ya, ini saya menikmati masa depan nih, karena dulu waktu saya pulang kampung, mimpi saya adalah tinggal di desa dan terkoneksi secara ya nasional dan internasional. Jadi sekarang bagus ini tuh background-nya makanya ya, Pak. Saya bayangkan dulu. Background-nya udah hijau makanya ya. Oke, saya kenalin sedikit. Saya Singgi S. Kartono. Nama Kartono karena saya lahir tanggal 21 April. Kemudian saya lahir di Desa Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah. Kebetulan tahun 1986. Setelah tahajud sebulan, saya keterima di FSRD ITB, sehingga saya kuliah di Bandung, dan tahun 92 saya lulus.
alhamdulillah saya mulai teringat kembali dengan desa, dan tahun 95 saya memutuskan untuk kembali ke Desa Kandangan, ke Temanggung, Jawa Tengah. Buku yang menginspirasi saya waktu itu adalah buku Alvin Toffler yang meramalkan akan tiba suatu saat di masa depan ketika banyak orang tinggal di tempat-tempat terpelosok, namun terkoneksi secara internasional karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saya waktu itu berpikir, asik nih gitu, karena saya nggak suka kota sebenarnya, saya suka tempat yang sepi, tenang, hijau. Walaupun waktu saya pulang kampung belum ada line telepon, tapi saya yakin aja lah, karena menurut saya itu masa depan yang keren ya, kayak gitu. Berarti keluar dari desanya cuma 10 tahun, 11 tahun, terus udah kangen balik lagi ya Pak Singgi ya? Oke, menarik banget nih dari... Untung aku nggak dapet cewek Sunda. Jangan nggak dapet cewek Sunda. Nggak pulang ya kalau gitu ya. Aduh, siap Pak. Nah, ini kita bicara soal hidup di tengah-tengah situasi yang nggak biasa ini ya, situasi pandemi ini. Kalau dari Pak Singgi dan dari Mas Afandi sendiri, mungkin boleh sharing sedikit nggak yang beda gitu ya? Kan tadi Mas Afandi udah punya kesibukan juga dengan Kekrefnya, Pak Singgi juga pastinya sudah punya banyak kesibukan dengan aktivitas sepedagi dan lain-lain. Ada bedanya nggak sih sebelum dan setelah pandemi sebetulnya, dan sekarang sih pada saat sedang surviving gitu ya sekarang? Mungkin Pak Singgi mau mulai, nanti dilanjutkan sama Mas Afandi. Boleh. 2020 itu sebenarnya bayangannya dulu tahun keren banget karena angkanya keren. Iya. Tapi ternyata sesuatu yang sangat-sangat berbeda karena kita lupa menjumlahnya. Kalau di jumlah itu kan 4. 4 itu sebenarnya lambang. Kalau di budaya kayak Cina itu lambang kesialan atau kematiannya. Ya mungkin ini menurut saya adalah satu ingatan buat kita bahwa karena kita sibuk sekali jadi kita lupa hal-hal yang sederhana. Ya kaget juga sih kondisi kayak gitu, tiba-tiba nggak bisa kemana-mana. Saya tadinya dari setiap bulan tuh mungkin kalau ke Jogja bisa 2-3 kali ya karena ada beberapa aktivitas. Tapi waktu itu sama sekali nggak bisa kemana-mana. Sepedaan juga dikeliling shop kayak gitu. Kegiatan produksi sih nggak libur ya karena memang permintaan tetap ada walaupun nggak sebanyak sebelumnya. Tapi waktu itu mulai mikir-mikir apa yang bisa kami lakukan ya ketika ada pandemi seperti ini. Karena basis kami craft dan saya melihat ada banyak kebutuhan APD bagi rumah sakit lokal. Beberapa teman alumni sekolah saya meminta kami untuk membantu untuk mengadakan itu, dan bagi saya ya gampang aja karena saya biasa bikin prakarya itu zamannya. Jadi kerjaan saya sehari-hari juga dengan craft. Ya sana sini jadilah face shield gitu. Terus kami bikin, diproduksi di tempat kami ya, seperti itu. Di dananya dari teman-teman alumni yang menggalang dana, kami memproduksi, distribusi oleh mereka seperti itu. Terus terakhir dibantu oleh benihbaik.com seperti itu. Itu jadi yang mengerjakan pengrajin-pengrajin yang selama ini mengerjakan juga untuk produksi sepedagi ya Pak? Oh ya, perajin kami sebenarnya sudah relatif fleksibel, cuma mungkin belum bisa bikin pesawat aja. Kalau radio dan sepeda nggak bisa. Pesawat kecil dari kayu bisa. Bisa ya, saya baru mau ngomong ada miniatur pesawat kali Pak. Tapi berarti itu tadi menarik sekali dari sisi skill perajin. Kalau mereka memang sudah craftsmanship-nya cukup fleksibel, di situasi seperti pandemi ini shifting-nya gampang ya Pak, tinggal beda jenis produk saja, mereka tetap bisa bekerja begitu ya? Ya basisnya sebenarnya selain skill sebenarnya disiplin. Jadi tentang standar-standar dan proses urut bahwa satu produk itu ada proses pembuatan dari A sampai Z yang tiap step itu harus benar gitu. Nah di situ perajin kami udah terlatih di situ sehingga mereka bisa diaplikasikan di hal apapun. Jadi tadi kuncinya dari sisi pembelajaran skill, tapi juga dari sisi disiplin nih, teman-teman. Kalau di Bone Bolango gimana, Mas Afandi? Ya, kalau di Bone Bolango, untuk para pelaku usaha UMKM, IKM itu kan
dari dulu itu memang polanya standar. Ya biasa semua seperti di daerah-daerah lain yang di masyarakat perkampungan lah. Karena memang untuk mereka hanya memastikan bagaimana konsumennya juga hadir, ada, kemudian untuk distribusinya juga masih standar, produksi juga masih standar. Sehingga ketika ada pandemi ya mereka justru agak sulit juga untuk berkompromi dengan zaman hari ini. Dalam prosesnya itu lebih ke penjualan digital. Nah, sebenarnya sih banyak hal memang kami dari Kekrab untuk terus-menerus untuk mendorong itu, untuk memberikan edukasi dan membangun networking juga untuk teman-teman yang bisa berpartisipasi untuk membantu kami. Mungkin ini kalau dari sisi pegiat UMKM-nya sendiri, kan saya tahu ada beberapa bencana yang terjadi juga ya di Bone Bolango, terutama banjir. Dampaknya seperti apa kalau dari sisi aktivitas kreatif dan teman-teman ngebantuin UMKM untuk tetap jalan seperti tadi Mas Afandi bilang? Oh iya, jadi kalau dampaknya memang ketika pandemi kita juga ditimpa dengan bencana banjir sampai 8 kali. Di Kabupaten Bone Bolango, bahkan ada jejaring Kekrab juga yang pengrajin kria itu alatnya itu hanyur di Kecamatan Sowa Selatan, Sowa Selatan. Ya. Hanyur. Jadi benar-benar lenyap jadinya. Ya. Jadi bukan cuma itu saja, banyak sekali pelaku-pelaku UMKM itu yang memang merasakan ketika pandemi juga dengan bencana. Nah, kami dari Kekrab itu mendorong untuk bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Data-data kami yang jejaring Kekrab itu kami minta untuk pemerintah daerah segera membantu, baik itu dalam sembako, untuk antisipasi dini lah untuk teman-teman jejaring kami. Alhamdulillah pemerintah daerah juga merespon cepat, bahkan juga dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif juga sudah memberikan bantuan juga untuk antisipasi itu. Sip, jadi berarti memang sudah ada gotong royongnya ya dari sisi apa yang dialami Bone Bolango. Nah mungkin karena kita mau memantik diskusi sama para panelis setelah ini, kalau dari Pak Singgi sendiri melihat yang tadi gitu ya, sebenarnya dari satu desa di Kandangan itu bisa bikin dampak yang cukup besar gitu. Bagaimana caranya atau apa sih yang sebetulnya menurut Pak Singgi ada yang penasaran nggak sih untuk para panelis kira-kira buat nularin ini ke lebih banyak lagi tempat di Indonesia? Ya, karena background saya desain dan interaksi, maksudnya desain itu salah satu core-nya adalah kreativitas. Tapi kreativitas itu sebenarnya nggak akan muncul dengan maksimal ketika kita tidak punya rasa percaya diri. Jadi ketika saya misalnya mulai dengan desa itu sebenarnya kan salah satu problem terbesar karena kenapa desa kemudian luput dari perhatian selama puluhan tahun ya, karena desa dianggap masa lalu. Desa dianggap bukan lambang kemajuan itu ada di kota. Cuma saya melihat satu fenomena global yang menunjukkan, terutama ketika masalah isu lingkungan, kerusakan lingkungan akibat industrialisasi itu, dan juga global warming, high carbon emission, saya melihat di desa harusnya ini nggak terjadi gitu. Jadi kondisi desa harusnya dia lebih, kalau saya lihat dia memberikan peluang kehidupan yang lebih eco-friendly. Dan saya juga kemudian juga lihat konsep SLOC ya, small, local, open dan connected yang digagas oleh Mancini dari Itali. Saya ngelihat ini keren banget karena itu konsep bercerita tentang tinggal di komunitas kecil, hidup dari sumber-sumber lokal, namun terbuka dan terhubung secara internasional. Jadi saya sangat yakin bahwa ke depan tuh desa akan menjadi masa depan. Nah, berangkat dari sinilah sebenarnya kita mulai bisa mencermati apa-apa yang di desa yang selama ini dilihat sebagai masa lalu, apa-apa yang di desa dilihat sebagai sesuatu yang tidak berharga menjadi sesuatu yang berharga. Dan melalui proyek-proyek yang saya lakukan, saya menunjukkan bahwa memang bisa dibuktikan bahwa itu memang betul-betul berharga. Seperti itu. Siap.
Jadi berarti memang mungkin nanti topiknya itu lebih ke arah apakah kalau kita melihat desa sebagai bagian dari justru ujung tombak masa depan, does that make sense? Mungkin seperti itu ya Pak Singgih ya. Mas Afandi setuju nggak dengan pendapat itu Mas? Kalau dari perspektifnya anak muda Bone Bolango nih, setuju nggak kalau kita memang mengandalkan desa nih untuk ke depan? Oh iya, kalau saya sepakat sekali dengan pendapat dari Mas Sigi tadi. Memang desa itu kan sebagai lumbung untuk jalur ekonomi seharusnya kan, dan di situ semua hal ya, di situ sumber daya alamnya banyak sekali, tinggal kita hubungkan saja di kota untuk produksi juga banyak hal di situ di desa. Saya sepakat itu. Jadi justru kota itu tidak akan bisa survive tanpa desa. Kurang lebih gitu ya Mas Afandi ya. Gimana nih nanti kita akan mendengar pembahasan yang lebih dalam lagi oleh para panelis. Mudah-mudahan ketemu nih. Apakah betul desa itu justru harus menjadi ujung tombak yang dipertimbangkan supaya Indonesia bisa terus maju, ekonomi lestarinya jalan terus. Kita simak diskusi yang satu ini. Video tadi bisa ditonton lengkapnya di YouTube Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Jadi ada video versi lebih panjangnya lah ya. Dan senang sekali ternyata ada harapan dan juga aksi konkret yang dilakukan Pak Singgi, salah satu mitra LTKL di Sepedagi Movement, dan juga Mas Afandi, salah satu anak muda Lestari di Kabupaten Bone Bolango, yang mana itu adalah salah satu kabupaten LTKL. Nah, jadi semakin semangat kan kita ingin mendengarkan narasumber-narasumber yang sebelumnya memang sudah menyiapkan juga paparan-paparan yang akan dipresentasikan dalam sesi ini. Dan saya say hi lagi. Halo Pak Leo. Jadi ada 4 narasumber dan 1 keynote speaker. Halo. Halo Pak Leo Nateo Sabrata, Direktur Smesco Indonesia. Ya, halo. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Sehat semua. syukur. Sehat, puji Tuhan. Yang kedua ada Pak Iskandar Nongci, mewakili Kabupaten Sigi. Halo Pak Iskandar. Apa kabar Pak di sana? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Oh ya. Alhamdulillah. Ada Ibu Farhaniza, CEO PT Yagi Natural Indonesia. Halo, Kak Dara. Halo semuanya. Aku canggung. Dara ini sahabatku dari universitas. Dulu kita di Bandung ya. Hai Dar. Hai, halo Kakak Tian. Kamu di Aceh atau Jakarta? Aku di Aceh. Oh, jadi ada di Aceh, ada di Sigi. Pak Leo di Jakarta ya? Jakarta saya. Iya. Dan terakhir narasumber kita ada Pak Rob, Mr. Rob. Hi Mr. Rob. Hi there, how are you? I'm good. Awesome. Yeah, Director of Griffith Center for Sustainable Enterprise, Griffith University in Australia. Specific city, Mr. Rob? The city that I normally work in is either the Gold Coast or Brisbane, but I'm actually working remotely because of coronavirus with family in Melbourne. So I've got a very unique experience, very interesting experience to share because we have some very interesting things happening with coronavirus in Melbourne. I see. Oh ya, di Melbourne ya, Pak Rob ini. Jadi situasinya mirip ya dengan Indonesia juga. Ada yang tadi Kak Dara juga di Aceh sekarang gitu ya. Biasanya kita ketemu di Jakarta atau Bandung ya. Dan ada juga Pak Irwan Bempah, mewakili Ketua Program Lingkungan Apkasi. Halo, selamat siang Pak Irwan. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik. Pak Irwan di mana posisi sekarang Pak? Bagaimana? Di mana Pak? Kalau Pak Irwan? Saya sehari-hari sebagai staf pengajar di Universitas Negeri Gorontalo dan sekarang saya dipercayakan di Kabupaten Bone Bolango sebagai Ketua Tim Kerja Bupati Bone Bolango. Wah, menarik sekali. Di Bone Bolango. Jadi dari Aceh sampai Melbourne. Aceh sampai Papua, sekarang sampai Melbourne. Kita agak ke selatan. Oke.
sebelum lagi-lagi ke narasumber pertama, nanti Pak Leonard Theosabrata dari Smesco Indonesia akan memaparkan. Kita lihat dulu video dari Smesco. Silakan. Iya, tadi video dari Smesco Indonesia dan kita di sini sudah ada Pak Leo mewakili sebagai Direktur Smesco Indonesia. Halo Pak Leo. Ya, halo. Terima kasih sudah dimainkan videonya. Ya, boleh Pak Leo mulai memaparkan terkait Smesco. Itu hanya sedikit. Ya, itu hanya sedikit teaser saja sebetulnya dari sebuah kegiatan yang sedang kita persiapkan. Namanya Lokahejo. Itu kemarin di-shoot di daerah Cisarua, Kecamatan Cisarua, di mana kita memiliki fasilitas Pusdiklat seluas 12 hektar. Dan di tempat itulah nanti kita akan dirikan sebuah kampus kebun, yang nantinya diharapkan kita bisa mendirikan sebuah lapangan, ada kebun sehat, ada arboretum bambu, ada lab atsiri, dan setiap triwulan kita akan mengadakan festival. Sebuah festival Lokatani, Lokasaji, dan Lokaseni yang digabungkan semua namanya menjadi Lokahejo. Nah, kenapa kita memilih untuk mengadakan sebuah acara seperti Lokahejo? Karena ini untuk inisiatif Future UMKM. Nah, kalau kita lihat programnya Smesco, itu sebetulnya ini yang kalian lihat ini di sini, ini merupakan end-to-end. Jadi dimulai dari digitalisasi, kita mulai penataan database, mapping, sampai kemudian onboarding, kemudian kita bikin sebuah pelatihan Spa Campus, di mana kita sudah melakukan webinar, sampai saat ini sudah 103 webinar kita laksanakan, dari mulai pandemi itu hampir sehari satu, ya kan, sudah cukup aktif sekali, ribuan orang sudah yang berpartisipasi, dan juga nantinya kita buat Lokahejo untuk mempersiapkan, salah satu inisiatif untuk mempersiapkan future UMKM yang nanti kita mau bawa ke ranah trading yang tentunya antar pulau dan juga antar negara ya. Di dalam suatu program, ada program besar kita yang nantinya namanya Konvoi Produk Nasional. Dan bahkan kita bekerja sama lintas kementerian dengan Sarinah dalam hal ini untuk saling bekerja sama membahu-bahu mengerjakan tradingnya. Kurang lebih seperti itu program yang diadakan di Smesco. Ini juga cukup besar ya. Ini program 3-5 tahun. Kita sedang dalam masa persiapan dan tentunya butuh dukungan banyak sekali pihak ya, seperti LTKL. Terima kasih juga sudah mau terlibat nanti di event kita di Lokahejo. Cuman saya mau sharing sedikit kenapa kita mengarah ke sana, dan tentunya dengan adanya pandemi ini menjadi trigger bagaimana ketahanan pangan itu menjadi narasi untuk UMKM juga gitu kan. Dan saya sepakat sekali bahwa Indonesia itu potensinya adanya di sana. Dan kalau kita kembali ke akar, dan kalau kita juga bahu-membahu, kebetulan kalau saya nggak bisa kayak Mas Singgi. Kalau Mas Singgi tadi dia memang lahirnya di desa Kandangan gitu, saya desanya memang Jakarta. Tapi kalau saya pengen migrasi ke tempat lain mungkin di kemudian hari gitu kan, cari desa baru lah yang tidak urban kota. Tapi intinya saya sepakat bahwa next gen lokal
ini harus didorong, either mereka kembali ke kampungnya, atau ya orang-orang kota yang urban ini harus juga membantu pedesaan di Indonesia, supaya potensi-potensi yang ada tersebar di Indonesia yang sangat belum terolah, bahkan seperti kayak di Cisarua saja itu belum diolah. Gitu kan. Makanya kenapa kita mulai dari backyard kita sendiri dulu, yang paling dekat dulu, yang paling lokal. Mungkin dari saya itu, terima kasih. I see ya Pak Leo. Cisarua kalau nggak salah di Kabupaten Bogor, Pak. Bogor, betul. Nggak jauh-jauh Oh, iya. amat. Jadi masih makanya saya bilang ini masih kebun belakangnya Jakarta. Jadi kalau mau bantu sebetulnya nggak perlu jauh-jauh. Bantu dulu aja tetangga kita dulu. Ya. Menarik sekali. Jadi Smesco sebagai salah satu bagian dari pemerintah nasional itu sudah mempunyai hal yang sangat konkret dimulai saat ini. Dan ini juga masih panjang ya Pak Leo, 3-5 tahun tadi disebutkan, tapi sudah Betul. dimulai dari fase awal ini. Lokahejo nama programnya, dan ada bentuk fisiknya yaitu di Cisarua tadi ya. Ya, betul. Ya. Dan Di Pak Leo Gatot tadi Subroto juga kita memiliki fasilitas juga kok. Gitu, kita mendirikan makerspace, ada food lab, ada garage, ada studio konten, dan lain sebagainya. Jadi saya juga mau mengundang teman-teman kalau nanti ada kesempatan mampir ke Smesco. Ya, betul. Bagi teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarannya pasti notice sekali ada gedung yang keren sekali di Gatot Subroto dan itu gedung Smesco berwarna putih atapnya, dan tadi Pak Leo sebutkan bahwasanya itu seperti ruang publik juga ya Pak Leo ya. Iya, betul. It's open for public. Ya, dan diperuntukkan untuk UMKM juga Untuk secara UMKM, khusus. ya. Tadi Pak Leo juga meng-highlight terkait ketahanan pangan. Boleh dielaborasi sedikit lagi Pak? Bagaimana apa ketahanan hubungannya pangan di pandemi ini? Sebetulnya saya melihat ada tren home based business yang sprung up gitu ya, maksudnya yang timbul dikarenakan pandemi yang baru saja terjadi ini dan masih berlangsung. Dari home based business ini sebetulnya ada potensi penumbuhan UMKM jenis baru yang tentunya sudah menyesuaikan ya, mereka sudah kalibrasi dengan keadaan new normal. Bahkan kita sudah bicara next normal gitu kan, bagaimana menyalurkan logistiknya, bagaimana produksinya dan lain sebagainya. Nah, dari narasi tersebut kita harus juga persiapkan supply chain-nya. Oleh karenanya kita melihat banyak urban off-takers yang belum ketemu sama daerah penghasil supply yang mungkin juga kemampuan supply-nya tidak terlalu besar. Tapi urban off-takers ini kan juga bukannya masif urban off-taking ya. Jadi mereka memerlukan kecil ketemu kecil. Nah, kita ingin supaya yang next gen lokal di daerah-daerah, jadi generasi anak muda yang di daerah ini, itu yang kita bina. Petaninya kita bina good farming practices, tapi untuk entrepreneurship dan juga digitalisasi, kita percaya ini role-nya adalah pemuda anak daerah. Oleh karenanya kita juga menyiapkan program itu untuk mereka. Ya, terkait webinar tadi Pak Leo, bahwa saya sudah mulai diperkenalkan di secara nasional ratusan webinar, dan mungkin tadi angkanya berapa ribuan yang sudah mengikuti. Itu khusus terkait Lokahejo, Pak, memperkenalkan? Tidak. Itu berbagai macam. Jadi kita di Smesco itu ada cukup banyak tenaga ahli, meliputi fashion, F&B, food and beverage, terus ada kriya, ada tenaga ahli di legal, finance, digital marketing, business development, bahkan culture. Nah, kita ini sedang mempersiapkan future initiative. Jadi inisiatif masa depan untuk UMKM. Dan di sana kita menyiapkan berbagai topik. Jadi 103 webinar itu meliputi 8 topik tersebut. Gitu kan, di mana setiap minggunya itu mereka harus mengeluarkan topik-topik yang spesifik. Itu bisa diakses, semuanya juga dikataloging di YouTube kita. Kalau website-nya itu campus.smesco.id, itu bisa dilihat semua. Dan ini webinar gratis, tidak dipungut bayaran dari sejak awal. Oke, tadi saya baru mau tanya bagaimana mengontak berkontribusi di situ, dan
Tadi sudah terjawab, rekan-rekan bisa cek di kampus.smesco.id. Tahan dulu Pak Leo, kita punya keterbatasan waktu setiap narasumber 10 menit. Dan saya ingin lanjut ke Pak Iskandar dari Kabupaten Sigi. Setelah tadi Pak Leo dari Smesco mewakili salah satu bagian dari pemerintah nasional, mempunyai program sangat terkait berdaya di masa pandemi ini. Bagaimana dengan Kabupaten Sigi, Pak Iskandar? Strategi adaptif di masa pandemi ini. Boleh cerita, Pak Iskandar? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Pertama, permohonan maaf Bapak Bupati, pada kesempatan ini lagi tugas yang tidak bisa ditinggalkan olehnya. Kami ditugaskan untuk mewakili beliau. Terkait dengan pandemik Kabupaten Sigi, artinya dengan segala keterbatasnya, ya tentunya masalah pembiayaan, sehingga di dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah Kabupaten Sigi mengambil peran yang mungkin yang ringan-ringan saja, disesuaikan dengan kemampuan dan program yang sudah dalam kondisi normal yang sudah kita lakukan. Saya sedikit berbicara di sini mengenai peluang bertahan dan pulih di masa pandemik. Kabupaten Sigi ini ada lebih memperkuat terhadap ada beberapa konsep kita. Itu pertama masalah UKM-nya, kemudian pertanian organiknya, kemudian iklim usaha, BUMDes dan peternakan. Kalau UKM ini pembinaan dan pertumbuhan kelompok usaha rumah tangga yang kita prioritaskan di sini seperti usaha kecil dan menengah, termasuk industri pangan, pangan olahan atau tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing berorientasi pasar. Nah ini kami harapkan mudah-mudahan ini juga bisa bertahan dengan dalam kondisi pandemik ini. Nah ini yang kita lakukan, kita sesuaikan adalah bahagian daripada salah satu program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Sigi. Kemudian terkait dengan pertanian organik ini, yaitu melakukan pengembangan pertanian organik karena mempunyai nilai tambah produksi yang tinggi dan peluang ekspor prioritas untuk petani yang sudah melakukan budidaya organik, juga menjadikan Kabupaten Sigi menjadi kabupaten organik. Ini juga merupakan salah satu program dari pemerintah Kabupaten Sigi dalam kondisi normal. Kita tinggal melanjutkan seperti dalam kondisi pandemik ini di desa kita telah menyiapkan kurang lebih hampir setiap desa itu menyiapkan 3 hektar untuk kita lakukan memberikan semacam asupan seperti bibit, kemudian pupuk organik dan pupuk ini untuk kelanjutan daripada kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Kemudian juga ini kenapa seperti ini, karena Kabupaten Sigi sendiri ini sebelumnya adalah masih berkelanjutan dengan kondisi pada saat pasca gempa bumi dan likuifaksi. Jadi secara berurutan ini kita belum pulih di masa masa pasca gempa, kita muncul lagi masalah pandemik ini. Kemudian masalah iklim usaha. Kami pemerintah Kabupaten Sigi ini mendorong terciptanya daya saing daerah dan meningkatkan kualitas hasil produksi dan efisiensi serta efektivitas iklim usaha. Memang kita sedikit untuk usaha kita tadinya dengan adanya daerah irigasi kita yang rusak kurang lebih hampir 8.000 hektar ini yang tidak berfungsi sehingga pertanian perkebunan ini sangat terganggu. Jadi kita tinggal mengharapkan adanya tada hujan, kemudian sumur-sumur yang kita lakukan. Ini sangat memprihatinkan sekali. Tahun ini
Kementerian PU itu baru mengalokasikan untuk 1.000 hektar. Jadi masih kurang lebih kita ada defisit untuk 7.000. Jadi untuk masuk di daerah dataran untuk di ibu kota daerah Kabupaten Sigi ini belum sampai untuk aliran sumber airnya. Kemudian terkait dengan BUMDes. Jadi kita dengan berbagai kita aktifkan BUMDes ini, yaitu melakukan penguatan badan usaha milik desa untuk berperan sebagai penggerak ekonomi desa yang berfungsi sebagai penyedia input produksi dan pemasaran hasil produksi petani. Ya, hasil produksi petani ini memang sangat terbatas, apalagi di daerah pada bagian timur dan barat ini. Jadi betul-betul ini kita tidak bisa berkembang. Tidak ada lagi karena sumbernya kita di Kabupaten Sigi ini adalah pertanian. Di bagian barat dan timur ini hampir 60-70%. Jadi yang efektif itu tinggal 30%. Jadi kita tinggal bisa memanfaatkan sisa-sisa yang kurang lebih hampir 30% lahan yang tersedia ini. Kemudian yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah pariwisata. Ya, kita ada pariwisata unggulan, tetapi dengan adanya COVID ini juga sangat terbatas. Sehingga apapun yang kita lakukan ini ya masih dalam tahapan yang sifatnya sederhana karena masih pengembangan sektor pariwisata ini dengan melakukan revitalisasi objek wisata yang telah ada dan promosi pariwisata daerah melalui kegiatan domestik maupun nasional. Dan alhamdulillah pada saat beberapa waktu lalu Kabupaten Sigi mendapat peringkat nomor 1 di dalam bagaimana menghadapi pandemik ini. Kami dari Dinas Pariwisata mendapat prioritas atau nomor 1 dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang paling terakhir adalah masalah peternakan. Alhamdulillah kita hasil kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, kita mengembangkan sektor peternakan melalui bantuan ternak kepada masyarakat ini kita kerjasamakan dengan adanya metode sekolah peternakan rakyat kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor. Ini yang sangat menolong kami. Walaupun pada saat ini sebenarnya awalnya ini dimulai pada saat pasca gempa. Nah ini hal-hal yang kami bisa lakukan dari pemerintah Kabupaten Sigi. Kami yakin memang agak sulit kami melakukan ini karena sangat terbatas. Karena setiap kegiatan yang untuk kepentingan masyarakat, baik dari sektor pertanian, pasti arahnya kepada masalah pembiayaan. Ini barangkali yang mungkin bisa kami sampaikan untuk. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iskandar. Paparan yang sangat menarik sekali. Kita jalan-jalan ke Sigi. Rekan-rekan, ada yang tahu nggak Sigi di mana? Sulawesi Tengah ya. Tadi Pak Irwan juga sebutkan beberapa waktu lalu terkena gempa dan saat ini bersama-sama dengan kita semua sebenarnya masa pandemi ini. Tapi bahwasanya pemerintah Kabupaten Sigi sudah mempunyai program meningkatkan iklim usaha khususnya dalam rangka ekonomi. Tadi ada BUMDes, UKM, bahkan spesifik sekali tadi terkait program 3 hektar dan sebagainya. Dan juga mendukung program nasional dari PU. Semoga nantinya juga ada sinkronisasi dengan program SMESCO misalnya yang Pak Leo tadi sebutkan. Dan juga ternyata Sigi juga mendapat penghargaan dari Kemendagri. Selamat sekali lagi Pak Iskandar dan rekan-rekan, dan juga salam buat Pak Irwan. Tahan dulu ya Pak Iskandar di posisi itu. Kita akan lanjut lagi. Tadi setelah ke nasional lewat SMESCO, lalu ke kabupaten lewat Sigi, kita punya perwakilan dari teman-teman swasta punya produk-produk kreatif Indonesia. Salah satunya adalah Yagi. Ada sahabat saya Dara. Hai Dara, yang lagi di Aceh. Mau dong ngobrol-ngobrol terkait tantangan. Pasti semua punya tantangan, dan tantangan dari sektor swasta atau mungkin secara khusus di bidang kosmetik yang Dara dan teman-teman Yagi lakukan, dan juga potensinya pastinya supaya kita tetap semangat untuk berdaya. Silakan. Makasih Kak Tian. Sebelum aku sharing ini untuk intro aja.
Nama saya Farhaniza, biasa dipanggil Dara. Saya adalah founder dari Yagi Natural. Yagi Natural itu sebenarnya kami berawal dari curhatnya para petani yang kebetulan waktu itu saya kenal, itu petani kakao. Petani ini bilang mereka punya byproduct yang sebenarnya itu sangat potensial untuk dikembangkan, yaitu kakao butter. Nah, si kakao butter ini di Indonesia sendiri dia underutilized, biasanya banyak digunakan untuk kosmetik. Dari situ saya ide untuk bikin Yagi Natural ini. Nah, melihat potensi lokal di Indonesia sebenarnya sangat besar, terutama untuk bahan-bahan alam yang kalau saya lihat sekarang kan industri kosmetik di Indonesia itu belum terlalu maju ya, hanya baru ada pemain-pemain yang sangat besar, tapi masih sedikit yang lokal dari Indonesia dan dipercaya. Dari situ saya ingin mengembangkan potensi yang ada di Indonesia. Saya lihat misalnya di Indonesia itu paling besarnya itu ada kakao, terus ada coconut juga, ada kelapa ya, minyak kelapa itu lagi naik juga, terus ada yang endemik sendiri di Borneo itu ada batar tengkawang, ada minyak nyamplung, itu juga semua bahan lokal di Indonesia itu eksotis. Jadi itu sayang kalau hanya diekspor, tidak diolah kembali di Indonesia. Jadi salah satu visinya Yagi itu untuk mentransformasi skincare di Indonesia supaya lebih mengutamakan potensi-potensi lokal yang ada. Nah, kita mencari mitra-mitra lokal, misalnya kemarin juga berkat LTKL kita ketemu dengan Sintang yang mengadakan, yang punya kolaborasi dengan pengumpul butter tengkawang itu, dan kita dikoneksikan, akhirnya jadilah satu produk yang ada di Yagi Natural, yaitu deodoran. Nah, saya rasa sebenarnya potensi Indonesia ini setelah pandemi ini malah justru lebih terangkat, karena orang semakin sadar bahwa Indonesia punya banyak hal yang sangat bagus, sangat baik, dan informasinya lebih tersebar akibat akses internet yang semakin banyak. Seperti tadi kata Pak Singgi juga, bahwa kita itu sudah ada di masa depan, di mana saya yang ada di Aceh bisa mengakses komoditas yang ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, lalu dibawa ke Aceh untuk kita olah menjadi sesuatu yang didistribusikan di Indonesia juga, di seluruh Indonesia. Iya, Dara, seru sekali perjalanannya tadi dari isu lokal ya. Jadi ada petani kakao yang merupakan salah satu, Indonesia dikenal salah satu produsen terbesar kakao itu sendiri. Tadi menyebutkan tengkawang, ini salah satu hasil komoditas kita yang kayaknya masih belum banyak dikenal. Bisa cerita sedikit nggak tengkawang tuh seperti apa sih gitu? Tengkawang itu adalah lemak yang dihasilkan dari biji pohon, kalau di Indonesia mungkin sebutannya sejenis eboni ya. Itu dia lemaknya sangat bagus untuk kulit, karena dia bisa melembabkan kulit tapi tidak menimbulkan komedo gitu. Nah, si lemak tengkawang ini hanya ada di Tengkawang, Borneo. Ya, betul. Kalimantan. Ya, dan itu sangat populer di internasional ya, terutama untuk skincare natural di internasional. Tapi hanya belum banyak yang tahu bahwa itu asalnya dari Indonesia, dari Borneo. Menarik sekali nih. Jadi seperti biasa ya, kebanyakan komoditas terkenal di luar negeri tapi di lokal ini. Makanya seru banget, makanya webinar thanks to LTKL telah mempertemukan kita semua dan mudah-mudahan para peserta mendapatkan informasi tambahan. Kalau nggak salah di Sigi, Pak Iskandar juga
ada perkebunan tengkawang kalau saya tidak salah. Ada. Iya. Ya, mungkin nanti Mbak Dara bisa koordinasi tuh. Mudah-mudahan berjodoh. Selain Kalimantan. Sebenarnya kita juga kemarin udah koordinasi dengan dibantu oleh LTKL juga untuk mulai kolaborasi di kakaonya dulu dengan Kabupaten Sigi. Baru nanti mungkin kalau ada komoditas yang lainnya kita bisa mulai kolaborasi lagi yang untuk next produknya gitu. Betul. Kolaborasi adalah kunci. Apalagi kita Indonesia negara kepulauan ya. Kami sangat mengharapkan itu. Kami banyak komoditas lain karena kalau kakao ini sedikit agak menurun terkait dengan kondisi ini agak masih banyak yang berpaling karena mungkin kondisi cuaca yang tidak ini. Jadi perlu mungkin ini Mbak Fariza untuk ini supportnya. Ya, Pak. Oke. Siap. Jadi tadi terkait produk skincare ya? Ya. Bisa dibeli di mana tuh, Dar? Boleh diinfo dong. Bisa dibeli di e-commerce yang ada di Indonesia, dan bisa juga di websitenya Yagi. Karena kita udah zamannya pandemi gini, sebenarnya Yagi ini base-nya lebih ke online untuk kita juga untuk lebih lebih efisien secara startup ya. Jadi kita fokus dulu di online untuk pemasarannya. Online karena pandemi atau sebenarnya sebelumnya sudah direncanakan bahwasanya ini akan lebih ke online, Dar? Sejak awal udah online sih, tapi dengan adanya pandemi ini justru exposure kita semakin besar. Karena orang lebih teredukasi dengan secara terpaksa untuk menuju sesuatu yang lebih online gitu. I see. Jadi omset meningkat nih selama masa pandemi? Alhamdulillah. Blessing in disguise. Dan mudah-mudahan ini terjadi di produk-produk lainnya dan produk buatan Indonesia, produk lokal kita. Terima kasih Dar atas cerita-ceritanya. Dan mungkin terakhir juga, selain tadi kakao, tengkawang, ada lagi komoditas yang banyak dipakai produk skincare misalnya? Atau yang kamu tahu produk lainnya? Sebenarnya banyak banget. Ada yang sekarang lagi fokusnya pemerintah Indonesia itu ada Atsiri. Itu sedang populer ya digaung-gaungkan. Bahkan tadi Pak Leo juga udah menyebutkan ada tempat untuk belajar Atsiri itu sendiri di Cisarua ya. Itu juga Atsiri di Indonesia itu juga banyak sekali. Selain Atsiri itu ada beberapa minyak nabati yang lain, terus ada beberapa yang belum sampai, kita masih dalam tahap raw material ya. Jadi lebih fokusnya pengolahannya baru sampai segitu, belum sampai produk derivatif turunan-turunannya lagi. Oh iya benar-benar Atsiri. Tadi Pak Leo juga sudah menghantarkan terkait itu, dan bahkan sebenarnya ada di Lokahejo yang Cisarua tadi. Mudah-mudahan lancar dan menjadi salah satu komoditas keren Indonesia yang juga banyak dipakai produk-produk lokal kita. Terima kasih Dara. Sekali lagi kita akan jalan-jalan ke Melbourne, ke Australia. Sebelum itu, karena Pak Rob akan menggunakan bahasa Inggris, jadi bagi rekan-rekan semua yang ingin mengenalkan pakai bahasa Indonesia, tenang saja. Panitia LTKL sudah menyiapkan di Zoom, itu diubah jadi translation Japanese. Agak aneh ya, tapi ya begitulah. Jadi Japanese itu maksudnya bahasa Indonesia. Jadi tolong diklik supaya nanti saat Pak Rob menjelaskan dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa tetap mendengarkan dengan bahasa Indonesia, termasuk saya. Hai Pak Rob, are you still there? Hello. Yes, of course. Hopefully you can hear me. Yeah. Thank you for waiting, and I hope you can follow our previous discussion from previous speakers. Yes, it was very interesting. There are so many commonalities between Australia
and Indonesia, even though there may be a difference in development, but some of the things that I've been hearing about are the same problems that occur here. Yep, that's the importance of of this webinar, so we can learn from other perspective or from all. And so we hope that we can hear your perspective, your thought, your research, especially as you're from Griffith Center for Sustainable University. Sustainable That's right, Enterprise, yeah, from Griffith University. So how is this changed for people in this pandemic situation or after pandemic, in your perspective? Yeah, so if I could just talk about some of the general things that have happened as a result of the pandemic first, and then I'll point out some things that are important in terms of how we can think about climate change, disaster resilience, and local communities. So there's a couple of changes that have happened. The first thing that relates to business is that we've had a shift from the shareholder model to the stakeholder model. And that's been facilitated by the coronavirus pandemic. It was happening already, but now it's happening more because of the problems that an individual business faces and how it relates to everyone in terms of supply chain, customers, finance, etc. All of these relationships have become very important. So it's not just the shareholders or to the customer. These relationships and the relationships all down the supply chain have become very, very important. So we've had a shift in the way businesses think about themselves. And I think that happens here in Australia, and it's happening all over the world, including places I would imagine like Indonesia. And the other big thing that's happened is the shift to digital. Some people have called this the Screen New Deal, not the Green New Deal, but the Screen New Deal. Everyone is shifting to screens, working from home, and we're increasing what was already happening, and we're accelerating to say 10 years into the future. And everyone is racing to catch up. The other thing that's been really interesting is the localization of supply chains because of the shutdown of airports, decreasing trade, and a real security risk idea coming into supply of essential services and goods. And that's led to nationalist approaches to business. The other thing that's happened here in Australia is the coronavirus has highlighted social problems. So businesses are now more attuned to what's happening in terms of those social problems. One thing that has also happened is the old systems and the old institutions are attempting to hold on to business as usual. And that is like a bit of a fight, a back and forth between the old and the new ways. And one last thing I'll say about generally of what changes have happened, governments have had to govern. I know in Indonesia you have the 5-year plans, and we look at from Australia into Indonesia and think that is fantastic that you have 5-year plans. We have an election cycle of about 3 years, and we don't plan more than 3 years really. So we look at Indonesia sometimes and think, well, that planning approach has been quite significant for the governance and long-term thinking. In Australia, the pandemic has made businesses think long-term. We have to think about continuity planning for the next pandemic. What's happening in 5 years? So there's a shift there. And our neoliberal government, the type of government that favors market as opposed to favoring government as a
mode of governing for citizens, we've had a shift towards thinking about governments, thinking about intervening in the economy. So these shifts are quite fundamental for Australia and I think across the world. And how we respond to this situation is quite critical. And I know Indonesia has got a great program in terms of sustainable development goals, and it's in the layers of government, which is fantastic. But one of the things here in Australia that we are trying to do, the Global Compact and other organisations are trying to think about building back better. And the SDGs are actually the roadmap to making sure we build back better. And I've supplied I'm just looking at the PowerPoint slide, but the slides that I wanted to show was actually the call to action from the Climate Resilient Recovery from COVID-19 from July the 9th. And it has a 7-point plan in which to respond in a climate change perspective. And it's very interesting to hear all the speakers talk about the localization aspect, and the number one thing to do in terms of a climate resilient response is local-led adaptation. So I think I might leave it there. I think the discussion is very important in terms of thinking about local-led adaptation and responding in positive ways in which the pandemic is forcing us to change. Thank you, terima kasih Ms. Parop. Tadi diakhiri dengan kalimat yang sangat baik menurut saya. Jadi mari kita respon secara positif tantangan di masa pandemi ini. Dari 4 narasumber yang tadi sudah memaparkan aksi-aksi konkret dan apa yang mereka lakukan sehari-hari di peranannya masing-masing. Dari Parop tadi setidaknya saya mencatat ada 6 poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan, khususnya dari sektor bisnis dari model shareholders, pemangku saham, termasuk customer juga, menjadi ke stakeholders, pemangku kepentingan. Melihat lebih dalam lagi supply chain, rantai pasok setiap produk yang dibuat dalam bisnis tersebut, atau jasa juga misalnya. Yang kedua, digital shifting. Jadi ada perubahan di digital. Tadi Pak Rob mengatakan Screen New Deal. Bener banget ya. Ini nggak lepas dari HP, laki-laki maupun perempuan, bela-beli ini itu. Dan tadi Dara juga menyebutkan bahwasanya omset cukup meningkat di masa pandemi ini. Jadi mudah-mudahan kita respon dengan secara efektif. Yang ketiga, efektif supply chain, rantai pasok kita lihat dari hulu ke hilir lebih efektif dan efisien lagi. Yang keempat, bahwasanya masa pandemi ini menimbulkan banyak masalah-masalah sosial. Yang kelima, tadi terkait business as usual, old company, itu perlu berubah. Yang keenam dan terakhir terkait government support, bahwasanya program-program jangka panjang, long term, itu diperlukan untuk mendukung seluruh pemangku kepentingan di bangsa ini. Tadi kita sudah dengar Smesco juga punya program yang sangat konkret, dan mudah-mudahan badan-badan atau organisasi pemerintah lainnya termasuk di kabupaten itu juga mempunyai hal yang sama dan bisa mendukung seluruh pemangku kepentingan. Am I right, Mr. Prop? Anything else to add before we go? That's exactly, it's a fantastic summary. And I just put in the chat details there. I'm not sure whether it goes out to everybody, but the Global Commission on Adaptation, the resilience statement
I think it's really good to have, and the Asian Development Bank also has a really good a framework to be able to think about how we want to plan and respond to the coronavirus pandemic as well, and the economic recovery, but as well as thinking about climate resilient development. And I think the two can be beneficial to each other, and it's a good link I've stuck in the chat there for everyone. Ya, terima kasih Pak Rob untuk tambahan ya. Sebelum kita nanti mengakhiri dengan refleksi diskusi dari Pak Irwan Bempah dari mewakili Ketua Program Lingkungan dan Kehutanan APKASI, kita punya sesi tanya jawab. Jadi saya ingatkan rekan-rekan semua, para peserta dan pendengar bisa menulis pertanyaan di kolom chat di kanal masing-masing, yaitu di Zoom dan YouTube, untuk menanyakan ke setiap narasumber. Kita mulai dari yang pertama, kita sudah mempunyai beberapa di sini dan dipilih oleh panitia. Dari Martina Napitupulu, Universitas Negeri Medan. Untuk Pak Leonard Theo Sabrata, boleh minta info tentang keterlibatan kampus di kegiatan yang berhubungan dengan UMKM. Boleh langsung dijawab Pak Leo? Iya, maksudnya perguruan tinggi ya? Betul. Bukannya kampus saya ya. Kalau perguruan tinggi sebetulnya kita sangat membuka kesempatan sekali untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi. Jujur saja kita perlu banyak sekali relawan-relawan yang bisa membantu inisiatif-inisiatif kita yang sebentar lagi dan juga di tahun depan akan semakin banyak kan. Terutama ketika kita mulai bergerak ke daerah-daerah. Yang kita harapkan sebetulnya kan jaringan mahasiswa yang juga punya empati, yang punya ketertarikan, dan juga semangat untuk membantu inisiatif Future UMKM kita, itu tentunya diharapkan bisa membantu. Dan boleh info juga, kita juga sudah bekerja sama contohnya dengan BRIM, di Kemenristek gitu ya, untuk misalnya contoh dari makalah banyak penelitian itu nantinya kita mau take it to the market gitu. Jadi dari penelitian kita buat prototype, terus kemudian coba bawa bring it to the market gimana. Nah ini juga sebetulnya di luar dari yang ada di BRIM, sebetulnya banyak sekali eksperimen dan juga survei gitu kan yang kita ingin lakukan untuk memetakan potensi-potensi yang ada tersebar di mana-mana. Dan tentunya ini kita butuh orang-orang ya yang passion-nya luar biasa, dan banyak sekali saya yakin itu adanya di teman-teman mahasiswa. Jadi saya berharap sekali ya teman-teman mahasiswa nanti siap-siaplah kalau misalnya kita panggil gitu. Ya, dan Pak Rob juga sebenarnya mewakili universitas ya dari Griffith University. Jadi harapannya memang banyak sekali universitas di Indonesia juga yang mempunyai pusat penelitian atau memang kontribusi yang tadi Pak Leo sudah sampaikan. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Pak Iskandar di Kabupaten Sigi juga ada kerjasama dengan kampus mungkin? Iya. Kami untuk kerjasama dengan kampus cukup banyak, termasuk yang kampus yang ada di universitas yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Universitas Tadulako. Di luar itu juga kami kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor terkait dengan Sekolah Peternakan Rakyat, dan masih ada beberapa universitas lain yang kami melakukan kerjasama terkait dengan pendampingan di dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sigi. Saya pikir itu. Ya. Lanjut, ada pertanyaan untuk Pak Iskandar juga Pak, dari Muhammad Azari, Palangkaraya. Permasalahan di desa yang jauh dari akses sangat dilematis, yaitu ketika komoditas desa dihargai sangat rendah oleh pembeli, terutama oleh tengkulak. Tapi dalam satu sisi, tengkulak memiliki peranan penting bagi desa. Masalah satunya lagi yaitu ketika lahan subur di desa-desa atau wilayah Indonesia secara umum banyak berubah menjadi lahan bangunan. Boleh cerita Pak Iskandar, mungkin ada relevansi di Kabupaten Sigi terkait permasalahan tadi?
Ini kalau relevansinya sangat relevan. Kenapa? Kabupaten Sigi ini ada dari 15 kecamatan, 176 desa, ada 2 kecamatan yang hingga sekarang belum normal disentuh oleh kendaraan roda 4. Itu kita masih menggunakan roda 2. Nah, di dalam konsekuensi ini, kalau kita melihat kondisi ini, apalagi misalnya di daerah perbatasan kami yang dengan Sulawesi Selatan, di sana potensi untuk pertaniannya, tambangnya cukup besar. Namun transportasi itu sangat menjadi kendala, sehingga biaya untuk mobilitasnya cukup tinggi. Padahal di sana komoditasnya cukup banyak yang menjanjikan untuk ini. Nah, ini semua yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para tengkulak apa yang seperti disampaikan tadi. Kita ke depannya kan Kabupaten Sigi dengan 12 tahun umurnya ini memang masih merangkak. Ada beberapa permasalahan terkait dengan transportasi. Kami tidak memiliki jalan nasional, sehingga ini tertumpuk semuanya ke pemerintah provinsi dan kabupaten. Kami ya artinya bukan menjadi satu kendala, kami juga tidak punya laut. Nah, sehingga hampir 60% ini adalah hutan. Dan hutannya ini adalah sangat terbatas untuk kita. Olehnya kreativitas kita terhadap ini memang dibutuhkan suatu penanganan yang cukup serius untuk bagaimana bisa memanfaatkan sisa kurang lebih dari hutan lindung ini yang kurang lebih hampir 35% ini yang saja bisa kita lakukan. Olehnya kami berharap seluruh pemangku kepentingan yang ingin bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sigi, kami sebenarnya sangat berterima kasih dengan LTKL ini, banyak sekali bantuan di saat kami pada saat bencana, pada saat COVID ini juga, karena LTKL ini kami bisa lebih lebih ditahu lah. Saya pikir itu barangkali. Terima kasih. Ya. Tadi ada yang menarik Pak, isu terkait tengkulak Pak, dan Pak Iskandar tadi bilang itu juga terjadi. Bagaimana program pemerintah Kabupaten Sigi terkait itu Pak? Itu kan terkait distribusi finansial ya Pak ya? Iya. Ke para produsen. Ya, inilah yang kita memang menjadi kendala kita karena iming-iming daripada tengkulak ini sangat besar. Ya, kita melakukannya ini dengan mengaktifkan lembaga-lembaga kita yang ada di desa seperti BUMDes ini, tetapi pola pikir masyarakat itu belum tentu bisa menerima. Ya, kami hanya berupaya sedikit demi sedikit. Kaitannya juga dengan masalah dinas atau UMKM kami yang kami bisa efektifkan ini juga masih dalam kapasitas terbatas. Ya, memang menjadi sangat ironis kalau kita selalu kembali kepada pembiayaan, tapi konkretnya memang seperti itulah. Tapi kita tidak menutup mata karena program kita juga terkait dengan UMKM ini adalah salah satu program unggulan yang digagas oleh Bapak Bupati Sigi, Pak Muhammad Irwan, dari 10 program unggulan yang ada di Kabupaten Sigi. Ya. Terakhir Pak Iskandar, terkait bencana gempa atau likuifaksi, itu bagaimana pembangunan dan pemanfaatan lahan Pak saat ini Pak, untuk tetap mempertahankan 60% hutan tadi gitu misalnya? Untuk sementara Kabupaten Sigi ini masih sebenarnya fokus pada itu. Tetapi dari program rehabilitasi rekonstruksi ini hampir secara keseluruhan ini sesuai dengan target pemerintah pusat ini 2021 sudah bisa selesai, baik jaringan jalannya maupun irigasinya. Ya, memang insya Allah pada esok hari ini insya Allah Bapak Bupati melalui Balai Wilayah Sungai besok kita akan melakukan penandatanganan terkait dengan penanganan irigasi, yaitu ada pembangunan di 3 proyek yang lokasi likuifaksi, kemudian bencana yang berurutan, yang salah satu desanya itu sudah tidak bisa ditempati. Jadi ini bukan yang gempa yang pada waktu lalu, yang 2018, tetapi ada lagi salah satu daerah yang sudah tidak bisa digunakan lagi, kurang lebih hampir 400 kakak.
Nah, ini harus diungsikan. Nah, ini terkait dengan ini insya Allah besok sudah dilakukan penandatangan. Sehingga mungkin insya Allah ke depan terkait dengan ini memang agak susah ini masyarakat Sigi sudah konsen atau konsisten dengan pertaniannya. Jadi ketika kita memberikan pemikiran kita untuk mencari mata-mata pencarian yang lain ini masih membutuhkan sosialisasi. Saya pikir itu barangkali. Oke, terima kasih banyak Pak Iskandar. Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Dara, Yagi. Apa saja yang harus dipenuhi dan bagaimana cara komoditas lokal dan brand Indonesia bersaing dengan komunitas brand internasional? Apa aja yang harus dipenuhi? Mungkin itu lebih terkait regulasi yang ada di Indonesia ya, tentunya. Kita harus, kalau untuk kosmetik harus memenuhi standar BPOM, harus mempunyai izin edar dan segala macamnya. Itu dulu step pertamanya, sebelum akhirnya kita bisa memberdayakan lebih banyak lagi potensi lokal. Nah, kemudian untuk bisa diterima oleh masyarakat lokal, sebenarnya lebih baik kita memberikan sebanyak-banyaknya informasi bagaimana komoditas yang ada di Indonesia itu lebih unggul atau sebenarnya dia sudah populer di luar negeri, hanya saja belum terutilize dengan baik di Indonesia. Kalau buat saya sendiri, justru dengan adanya pandemi ini kesempatan itu jadi terbuka lebar karena di mana-mana ada webinar, di mana-mana ada IG Live, YouTube Live, whatever, itu bisa membuka banyak kesempatan, terutama untuk para artisan skincare, para produsen komoditas lokal untuk berkolaborasi, terus dan juga untuk para customer mengedukasi diri. Untuk khusus saya dan beberapa teman-teman artisan yang lainnya, kita juga membentuk grup-grup untuk konsumen, untuk mengedukasi konsumen di Indonesia supaya mereka lebih bisa memahami apa yang diproduksi di lokal dengan kampanye mengenali formulator dari suatu produk skincare itu sendiri, sehingga trust yang didapatkan tidak hanya dalam bentuk iklan, tetapi juga dalam bentuk interaksi yang lebih real melalui yang ada sekarang ini ya, melalui jejaring online, grup-grup e-commerce, grup-grup sosial media gitu. Oke, yang pertama tadi regulasi, betul banget ya, harus tetap diikuti, bukan hanya asal keren dan lokal, dan juga ya kalau emang benar lokal, bahan-bahannya juga harus lokal ya gitu Dar ya. Karena Betul. potensi sebenarnya udah banyak sekali, tinggal kita memperkaya informasi. Di masa digital ini banyak sekali informasi tercecer gitu ya. Yang keempat, lokal marketing dengan kolaborasi atau membuat edukasi konsumen yang harapannya nanti jadi pasar produk kita sendiri. Betul. Sedikit tambahan, karena aku tahu Yagi dan Dara juga pengen cerita, dulu pernah nanya dan terkait kemasan ya Dar ya, waktu Yagi pertama-tama ya. Iya, betul. Yagi mencari kemasan yang benar-benar fully degradable. Betul. Sempat bantu diskusi juga, dan menurut saya wah ini Yagi belum muncul di pasar, tapi Dara dan kawan-kawan udah punya komitmen terkait itu. Sebenarnya memang satu lagi dari tuh awal bahwasanya perlu kita buka Yagi, halo? Ya, silakan Dar. Oh ya, sebenarnya dari awal visinya Yagi itu lebih ke arah sustainability. Jadi selain kenapa sustainability itu salah satu unsurnya adalah lokal. Selain lokal juga kita harus memperhatikan aspek lingkungannya, yaitu biodegradability, terus kemasannya seperti apa, terus bagaimana itu diterima oleh konsumen juga. Nah, di awal kita mulai memang saya Yagi itu menggunakan kemasan kertas yang fully degradable, yang dia compostable
bisa dikompos dalam 14 hari. Sayangnya kemasan kertas tersebut tidak memenuhi standar regulasi, maksud saya lebih kayak standar shelf life dari suatu produk. Jadi karena dia sangat degradable, sehingga produk yang di dalamnya itu tidak bisa bertahan sesuai dengan standar kosmetik yang ada di Indonesia, yaitu minimal 3 tahun. Jadi setelah si kemasan itu kita pertimbangkan, akhirnya kita berpindah kepada kemasan yang lebih bisa dikumpulkan untuk didaur ulang atau di reuse oleh si customer sendiri gitu. Jadi aspek-aspek lestari yang ada di Yagi Natural utamanya tidak hanya berfokus pada kemitraan lokal, tapi juga aspek-aspek lainnya. Termasuk kita sampai memilih bagaimana sebuah stiker itu yang kita pakai harus bisa degradable juga gitu. Ya, berarti tadi tambahan ya, satu lagi brand lokal Indonesia juga harus lestari harapannya ya. Nah, iya, dan betul. Itu pasti berdampak sama biaya juga ya Dar ya? Gimana tuh Dar? Terkait tentunya, isu biaya. Jadi kembali lagi kalau kita konsumsi produk yang lestari, sebenarnya kita membayar kontan ada biaya-biaya yang tadinya dibebankan kepada lingkungan. Biaya yang tadinya misalnya kalau kita membeli produk yang tidak lestari, biaya itu akan terjadi di kemudian hari, misalnya dari aspek kesehatan, aspek pencemaran lingkungan, yang itu akan terakumulasi di masa depan. Kita pakai hari ini, biayanya kita bayar nanti. Kalau kita bayar produk lestari saat ini, kita bayar hari ini untuk kita konsumsi hari ini. Wah, keren sekali, itu harus jadi kutipan disebar di media sosial ya. Makasih Dara. Pertanyaan terakhir untuk Pak Rob, ada translator siap ya. Mohon dibantu panitia untuk Pak Rob tadi. Oke, ya. Yes. Bagaimana best practice di Australia, khususnya strategi adaptif UMKM atau local communities dalam hal adaptif di masa pandemi, dan skenario apa yang harus disiapkan untuk tipe negara Indonesia seperti Indonesia yang diverse, beragam. What was that last bit of the question? What advice I could give to Indonesia on diverse? Skenario untuk Indonesia. That sounds like a question that you'd ask a prime minister. That's very interesting. I think because of the shifts that I've said before, I think there are shifts happening in the world now that businesses need to respond to, and if the governments want to assist business, they have to think about those shifts. The digital shift. People were just talking about sustainability because the market, the client, the customers and the citizens are shifting in that direction. That's the trend we're seeing in many countries. So businesses have to be responsive to that in terms of their social license to operate. And also businesses have to be responsive in terms of the social problems that are occurring. So when we think about business assistance, we can't think of it in old ways, traditional ways. And I was talking on another panel previously a couple of weeks ago about the low carbon transition in Indonesia. And the research is saying in terms of assistance that we can give to small businesses and businesses in general, the multiplier effects, the effects in the economy are actually greater if you consider the social impacts as well as factoring in climate change and low carbon development. Those investments actually have a bigger impact on society. So it's thinking of governments need to think carefully about the multiplier effect of the assistance and think about
the co-benefits, the extra benefits in terms of the social impacts of those things. And if you think social impacts, we think bigger multiplier effects. So I think that's my response, is thinking about multiplier effects. And the best way to think about multiplier effects in terms of like the business side of things and the people side of things is the co-benefits. What benefits are going to be derived from that assistance? Yeah, I hope that makes sense. Hope I didn't speak too fast. Last question, Mr. Rob. Continuing from that, from your perspective, how district Indonesia or kabupaten can implement circular economy? Circular economy. This is something that I've looked at, and I've actually run an executive education course on this at our university. And everyone, when they think about circular economy, the first thing that we've concentrated is on the downside, the end product, particularly in Indonesia, where we have, I have to admit, I've never been to Bali. It's very strange for an Australian, never been to Bali. But I have seen some pictures of some of the waste problems in terms of plastic. So everybody thinks that side of it. But I think, and it's hard for developing countries and even Australia to think of the upcycle of that loop and thinking of design and how you can design out waste in the first instance. And that is one of the keys, I think. And it's a challenge not just for every district in terms of the circular economy, but for everyone in whatever country you come from is thinking of the input side of the loop of the circular economy, and that's where the solutions lie, not necessarily in the end product in terms of recycling. So yeah, that's my response. It's a very difficult question. Yeah. Ya, terima kasih Pak Rob telah mencoba, walau bukan sebagai Perdana Menteri tadi ya. Dan ya sebenarnya ini informasi atau pembelajaran yang masih dinamis, jadi harapannya setelah webinar ini kita juga bisa bertemu lagi di sesi-sesi lainnya. Seperti tadi juga Pak Rob bilang ada kursus-kursus yang mungkin nanti kita bisa ikuti secara online, dan juga tadi ada program dari Smesco, dan juga harapannya kabupaten-kabupaten seperti yang telah dijelaskan Pak Iskandar di Kabupaten Sigi itu juga banyak terjadi, dan kita juga bisa membantu. Salah satunya adalah peran mahasiswa yang tadi juga pertanyaan pertama dari WH Kampus itu bisa mengikuti isu ini, dan juga sepertinya di masa pandemi ini punya waktu-waktu luang digital, jadi bisa mengikuti kegiatan seperti ini atau program-program lainnya di luar isu kampus itu sendiri. Terakhir, ternyata ada pertanyaan dari Pak Leo, dari Dr. Andes Haji Karjono, Kabupaten Wajo. Program pemerintah daerah ingin menciptakan 10.000 entrepreneur tentang rentang tahun 2019-2024. Pada tahun 2019 ada 2.500 UMKM, baik dari generasi muda dan lainnya, yang berusaha dengan kontainer-kontainer. Setelah terjadi pandemi, usaha ini banyak ditutup akibat merugi. Pertanyaan saya, strategi apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan program tersebut? Dan apakah ada usaha untuk memberikan bantuan terhadap UMKM yang terdampak pandemi COVID-19? Ya. Jadi kalau dari pemerintah sendiri kan, kalau yang secara global kan mungkin semua juga sudah mendengar mengenai dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, yang jumlahnya untuk UMKM itu kan mencapai 123 triliun. Yang saat ini penyerapannya sudah lebih dari 40%. Dan sebagian juga memang KPA-nya ada di Kementerian Koperasi dan UMKM. Tapi tentunya masih banyak lagi ya effort lain selain bantuan sosial ataupun bantuan modal kerja, platform yang dibangun untuk mengaktifasi atau untuk meng-onboarding. Ada gerakan Bangga Buatan Indonesia, kita juga meeting sangat intensif dengan para stakeholders, marketplace, fintech, perbankan, himbara, banyaklah, pokoknya intinya sibuk gitu kan.
Tapi memang kita juga menyadari di daerah itu memang mungkin apa ya istilahnya trickle down efeknya itu kan ya bertahap ya. Pastikan karena ini usaha dari pusat gitu kan, butuh waktu dan proses untuk bisa mencapai ke daerah gitu kan. Nah, tapi sekali lagi saya mungkin mau mengutip apa yang sesi sebelumnya ini yang ada Mas Singgi dan juga ada Mbak Gita itu, sebetulnya saya merasa kiblat daripada daerah ini justru harus outlook-nya harus dirubah. Jangan cuman melihat model bisnis yang ada di kota gitu kan, dan kemudian dicoba diaplikasikan di daerahnya masing-masing. Tapi sebetulnya yang harus dicari adalah bisnis model yang lebih tepat untuk daerah sekitarnya gitu kan. Dan kalau untuk yang keluar pulau itu ya mungkin yang sifatnya lebih B2B ya dibandingkan dengan B2C. Karena kalau B2C itu cukup repot gitu. Nah, untuk menjadi B2B sebetulnya kan ini perlu kekuatan, ya kan, kekuatan secara kolektif. Oleh karenanya di Kementerian Koperasi dan UMKM sama Sisco juga bersama dengan LPDB juga kita ingin mendorong narasi koperasi baru, gitu kan? Bagaimana sih semangat koperasi baru dengan sinergi sosial, solidaritas dan lain sebagainya ini bisa tumbuh kembali di anak-anak muda terutama. Jadi ya kan di UMKM yang muda, yang baru, entrepreneur baru itu untuk dikonsolidasi menjadi koperasi. Kalau di luar negeri, co-op atau koperasi itu tuh sudah banyak sekali yang menjadi perusahaan multinasional, menjadi perusahaan publik, ya go public dan segala macam. Karena mereka punya kekuatan yang kolektif. Tapi memang sifatnya mungkin harus dimulai untuk supply B2B dulu sebelum ke B2C. Nah, saya rasa karena adanya pandemik ini bergabunglah, bersinergilah, berkolaborasilah gitu kan, menjadi apakah itu bentuknya koperasi atau bukan, itu tidak masalah. Yang penting fokusnya juga kolektif dan juga untuk supply dalam skala yang lebih besar ya dengan kebersamaan. Kalau B2C itu saya rasa di masa-masa seperti ini untuk daerah-daerah akan cukup sulit sih capai ke daerah yang lain. Mungkin saran saya seperti itu. Terima kasih Pak Leo, sarannya sangat konkret dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan oleh penanya tadi. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita, dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya banyak sekali. Nanti akan dijawab difasilitasi oleh panitia ke pihak-pihak narasumber dan nanti bisa diumumkan lebih lanjut. Jadi terus berkoneksi dengan LTKL. Sebelum menutup, saya ingin menanyakan pertanyaan penutup atau closing statement dari setiap narasumber. Bagaimana agar kita dapat lebih berdaya dan saling bergotong royong? Bagaimana agar kita dapat lebih berdaya dan saling bergotong royong? Mungkin satu kalimat aja ya, walaupun sudah diinformasikan sebelumnya, bisa di-highlight lagi di closing statement ini. Kita mulai dari Mbak Dara, dari Yagi Natural. Silakan Mbak Dara. Untuk kita bisa lebih berdaya, menurut saya yang paling penting adalah membuka peluang sebesar-besarnya untuk berkolaborasi bersama. Setuju banget adanya mungkin kooperasi. Kooperasi itu adalah suatu bentuk, tapi semangat dari kooperasi itu untuk maju bersama itu yang lebih penting. Bagi saya itu kuncinya. Terima kasih Mbak Dara. Pak Iskandar, bagaimana agar kita dapat lebih berdaya dan saling bergotong royong? Satu kata, informasi. Satu kalimat Pak, boleh satu kalimat. Informasi. Yang mana maksudnya adalah? Ya, berarti kita butuh informasi dan kerjasama. Wow, sangat singkat, jelas, tepat, padat. Benar, closing statement. Dan lagi-lagi itu bisa dikutip di media sosial. Terima kasih Pak Iskandar dari Kabupaten Sigi. Pak Leo dari Sisco Indonesia, bagaimana agar kita dapat lebih berdaya dan saling bergotong royong? Ya, kalau saya mungkin kembali lagi ke mindset ya. Jadi mesti ada apresiasi terhadap diversity gitu kan. Nah ini yang sepertinya sudah menjadi tulang punggung dari Indonesia sebetulnya.
Mindset, mental, termasuk mental nggak Pak Leo? Mental juga, ya sama lah, mindset mental gitu Yes. kan, empatinya gitu kan. Jadi udah nggak bisa bisnis as usual lah setelah ada pandemi ini. Oke, terima kasih Pak Leo. Pak Rob, bagaimana agar kita dapat lebih berdaya dan saling bergotong royong dalam bahasa Indonesia? Oh enggak, silakan Pak Rob. Yeah, I think the way forward, I think, is coming out of the pandemic itself, and I think we had a very interesting article in the media saying that competition is dead, saying that collaboration is the key. And I think because of the lockdown, which we're having here in Melbourne, means that people realise that we are in this together. And we need to be more social and think collectively from a business perspective and a societal perspective in Australia. Thank you Pak Rob. Tambahan Pak Rob, tadi terkait kursus digital, apakah Pak Rob dan Griffith University ada kursus digital untuk peserta di Indonesia atau daerah Indonesia mungkin? We actually, we do have a organisation called Griffith Asia Institute, and we do run courses. And I actually am the convener, the director of a Masters of Global Development Studies. So we do offer development studies and courses that people from Indonesia do at Griffith University already. Oh, so where can we access that? Do you want me to put some links in the chat? Yeah, maybe the committee can disseminate after this. Okay. Thank you, Pak Rob. Great. Mr. Rob. Thank you. Terima And kasih. thank you very much. It's been an honor and a privilege to learn more about Indonesia, and I hope I've contributed to the conversation. Terima kasih Pak Rob. Think global, act lokal. Kita tetap harus open mind, berwawasan global. Digital applause for our speakers here. Pak Leo dari Smesco Indonesia, Pak Iskandar dari Kabupaten Terima Sigi, kasih. dan juga Mbak Dara dari Yagi Natural, dan juga Pak Rob tadi dari Griffith University. Dan kita akan mendengarkan refleksi diskusi dari Pak Irwan Bempah. Halo Pak Irwan, terima kasih telah menunggu dan pasti banyak mencatat hal-hal yang sangat luar biasa dari setiap narasumber, dan kami ingin sekali mendengarkan sekitar 8 menit ya dari Pak Irwan Bempah, mewakili Ketua Program dan Lingkungan Apkasi. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih. Saya nikmati catatan saya dengan menyimak para narasumber. Perkenalkan, saya Irwan. Saya hadir ditugaskan oleh Pak Hamim POU Bupati Bone Bolango, juga selaku Ketua Program Lingkungan Hidup di Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Ada beberapa catatan yang saya catat, juga dibantu oleh teman-teman LTKL. Dalam satu frame ada strategi bertahan dan pulih selama pandemi yang disampaikan oleh masing-masing narasumber. Juga terkandung di situ bagaimana kemampuan adaptasi yang dimiliki oleh beberapa lembaga, para pihak, dan komunitas. Juga ada upaya meningkatnya peran-peran usaha-usaha kecil, mikro atau UMKM, dan juga ada pemanfaatan akses terhadap pasar lokal yang sebelum pandemi mungkin mereka tidak dilirik. Nah, saya mencoba untuk merajut apa yang disampaikan oleh masing-masing narasumber. Yang pertama, Pak Leo menyampaikan bahwa kita harus selama pandemi harus kembali ke akar, ke grassroots, terutama untuk mempertahankan ketahanan pangan di tingkat tapak, dan juga mampu menggali seluruh potensi yang belum diolah, yang belum dilirik oleh oleh stakeholder atau oleh pebisnis. Smesco juga menggarap beberapa namanya Lokahejo,
ada festival triwulan, di situ ada digitalisasi penetapan database dan mapping, ada pelatihan dari tenaga ahli di berbagai bidang, dan juga ada trading program ekspor impor. Ini menarik sekali, sangat konkret apa yang telah dilakukan oleh Pak Leo dan lembaganya selama pandemi. Kemudian Pak Iskandar yang mewakili pemerintah Sigi, juga teman-teman di pemerintah Kabupaten Sigi di dalam menghadapi pandemi itu memiliki beberapa program-program unggulan, diantaranya adalah gencar dengan melakukan pelatihan, khususnya yang yang sesuai dengan bagaimana menggali kemampuan adaptasi dari komunitas, khususnya pelatihan terhadap usaha kecil, menengah, dan terutama adalah pangan olahan. Juga ada lembaga yang akhir-akhir ini sedang digenjot oleh pemerintah, yaitu Badan Usaha Milik Desa. Ini diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Sigi dan para peternak, begitu. Nah, selain itu juga ada menumbuh kembangkan pertanian organik dengan melatih bagaimana sebuah produk-produk organik itu bisa dikembangkan, sehingga memiliki nilai tambah dan produksi, dan ini bisa berpeluang untuk menjadi bahan ekspor. Catatan saya buat Mbak Farhamiza dari Yagi Natural, ada produk-produk lestari yang juga digagas oleh beberapa anggota LTKL. Ini rupanya ditangkap oleh Yagi menjadi sebuah komoditas lokal yang ada di Indonesia, yaitu produk skincare. Contohnya produknya sudah ada, tapi dicoba untuk diberikan value added, sehingga ini memiliki nilai tambah. Diantaranya adalah coklat tengkawang dari Sintang. Yagi juga tertarik mengeksplor komoditas-komoditas lokal dan unik di beberapa kabupaten. Ini menarik sekali apa yang telah dilakukan oleh Yagi Natural. Kemudian Mr. Rolf dari Griffith University mengatakan bahwa dampak pandemi itu mampu melokalisir supply chain, kemudian masyarakat menjadi lebih familiar dengan digitalisasi. Ini bukan hanya di Australia, tapi di Indonesia juga terjadi hal yang serupa, Mr. Rob. Nah, saya juga mau menyampaikan bahwa APKASI adalah sebuah wadah kolaborasi dari seluruh kabupaten di seluruh Indonesia yang mendukung pembangunan lokal yang berbasis pelestarian sumber daya alam, sehingga sumber daya alam yang kita andalkan itu bisa lestari dan bisa pulih, dan ini mampu meredam ancaman-ancaman daripada bencana yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa kabupaten. Terakhir saya mau menyampaikan permohonan maaf dari Pak Hamin Pou, Bupati Bone Bolango, juga sebagai Ketua Program Lingkungan Hidup di Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua dan permohonan maaf tidak bisa menghadiri langsung acara yang sangat bagus yang dilakukan oleh teman-teman LTKL ini. Dan masih ada juga catatan dari yang disampaikan oleh Pak Rob, bagaimana COVID-19 ini mengubah persepsi, terjadi perubahan dari usaha lokal yang ada di Australia dalam merencanakan bisnisnya untuk jangka panjang agar dapat menghasilkan bisnis yang resilient, dari perubahan tata kelola, lokalisasi rantai pasok, serta respon terhadap permasalahan sosial dan lingkungan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk merespon, jadi daya adaptasi, menyesuaikan dengan kondisi pandemi secara positif, ini diharapkan dapat menghasilkan perekonomian yang sirkular dan berorientasi lokal.
mungkin ini poin-poin penting dari catatan kecil saya, bahwa adaptasi ternyata mampu membuat kita berhadap-hadapan langsung dengan pandemi, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Saya kira ini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya dari tadi menikmati, menyimak dengan catatan-catatan kecil saya apa yang disampaikan oleh para narasumber. Sungguh luar biasa para narasumber kita hari ini, dan izinkan saya mengajak kita semua untuk memberikan aplaus sekali lagi buat para narasumber yang hebat-hebat. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. Ya, Pak Irwan Bempah, mewakili Ketua Program Bidang Lingkungan dan Kehutanan Asosiasi Perpinta Kabupaten seluruh Indonesia. Salam untuk Bone Bongalango, Pak. Baik, saya sampaikan. Dengan demikian, selesai sudah webinar sesi kedua, webinar Maju, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Strategi Berdaya di Tengah Masa Pandemi. Saya kira kesimpulan sudah sangat diinformasikan oleh Pak Irwan Bempah, dan juga tadi pertanyaan penutup dari para narasumber. Sepertinya teman-teman bisa juga melihat rekamannya lagi. Ini menariknya ya, webinar daring. Kita bisa tetap mencerna informasi terus-menerus karena akan ada minimal di YouTube LTKL. Jadi terus koneksi, dan juga sampai bertemu di sesi-sesi berikutnya, masih ada sampai hari esok. Saya Christian Natali dari Hutan Itu Indonesia undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Salam Indonesia Maju. Para pejuang lestari, semoga informasi dan diskusi menarik tadi dapat bermanfaat dan dapat kita implementasikan bersama agar Indonesia semakin berdaya dan maju. Dan salam jaga hutan sebagai identitas bangsa Indonesia. Terima kasih.